kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Teresia Nadila Moilonga dari kelas 11 IPS 4 akan mempertanggungjawabkan artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Harga dirimu dijual murah oleh dirimu sendiri akibat kurangnya interaksi melalui aplikasi ilegal. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih judul ini sebagai syarat kenaikan kelas. Yang pertama, saya memilih 3 variabel, yaitu harga diri, kurangnya interaksi, dan aplikasi ilegal. Secara umum, harga diri merupakan penilaian orang lain dan diri sendiri terhadap individu itu sendiri. Menurut ahli psikologi menjelaskan bahwa harga diri adalah evaluasi yang dibuat individu mengenai sesuatu yang diberikan dengan dirinya sendiri. Jadi, dari teori ini bisa saya simpulkan sendiri bahwa harga diri adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Harga diri dibagi menjadi 2, yaitu harga diri tinggi atau berharga dan harga diri rendah atau buruk. Seringkali seseorang merasa bahwa hanya harga diri tinggi saja yang bisa berusaha, dalam arti berkembang. Namun, persoalan inilah yang harus kita imbangi dengan prinsipnya, yaitu setiap orang pasti punya yang namanya harga diri. Langsung saja saya mulai pada variabel yang kedua, yaitu interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika 2 orang atau lebih objek mempengaruhi atau memberi efek kepada orang lain. Oleh karena itu, interaksi sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam kehidupannya seseorang tidak berinteraksi, maka pekerjaan akan terasa sulit dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui masalah yang sedang kita alami. Dan kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk sosial, di mana berarti manusia itu tidak dapat hidup sendiri atau tidak bisa hidup tanpa orang lain. Namun yang saya lihat saat ini, manusia seringkali asik sendiri dengan kehidupan sosial medianya, tanpa menghiraukan kehidupan yang sehari-hari. Dari situlah seseorang merasa bahwa teknologi adalah salah satu teman kesehariannya. Kembali pada judul yang telah saya buat, variabel ketiga yaitu aplikasi ilegal. Aplikasi ilegal adalah aplikasi yang tidak diizinkan oleh OJK. Teknologi telah merambah ke berbagai sendi kehidupan. Bahkan pinjaman uang pun kini tersedia secara online. Jadi, ketika seseorang merasa kesulitan dalam hal keuangan, dia akan memilih jalan pintas yang tidak membutuhkan banyak tahapan dibanding meminjam pada sahabat maupun kerabat terdekat. Karena pinjaman online tidak memerlukan tahap yang lama, pastinya seseorang cenderung memilih pinjaman online tanpa memikir bunganya yang begitu besar. Saya masuk pada bagian yang kedua, yaitu rumusan masalah. Jadi masalah yang akan saya pecahkan pertama adalah sesuai dengan judul yang telah saya buat, yaitu harga dirimu dijual murah oleh dirimu sendiri akibat kurangnya interaksi melalui aplikasi ilegal. Di sini saya mau bertanya, sebenarnya apa hubungan antara harga diri dijual murah oleh dirimu sendiri dengan kurangnya interaksi dan aplikasi ilegal? Jadi di sini saya langsung menjawab saja dari berbagai sumber yang saya dapat. Jadi hubungannya adalah ketika seseorang kurang berinteraksi, maka dia merasa bahwa HP adalah teman kesehariannya. Jadi di sini ketika seseorang kurang berinteraksi, maka dia merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa membantu dia, yang tahu masalah yang sedang dia hadapi. Jadi dari situ seseorang akan mencari cara mengupload atau menginstal aplikasi-aplikasi yang dia rasa bisa membantu dia dalam kesulitan yang sedang dia hadapi, terutama kesulitan keuangan. Ketika dia merasa bahwa aplikasi yang dia install dapat membantu dia, dari situ seorang merasa bahwa teknologi merupakan salah satu jalan keluar terbaik, tanpa memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang terjadi selanjutnya. Ketika seseorang merasa keenakan
tanpa mereka sadari bahwa yang dulu mereka rasa dapat membantu mereka ternyata dapat menjatuhkan harga diri mereka sendiri. Itulah hubungan antara harga diri, kurangnya interaksi, dan aplikasi ilegal. Jadi di sini harga dirimu itu dijual murah oleh dirimu sendiri karena kamu kurang berinteraksi dan merasa bahwa teknologi adalah salah satu jalan keluar terbaik melalui aplikasi ilegal. Oleh karena itu, ingatlah selalu bahwa aplikasi ilegal dan aplikasi-aplikasi yang tidak diizinkan oleh OJK itu dapat menjatuhkan harga dirimu sendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu setiap peristiwa baik maupun buruk pasti ada yang namanya dampak negatif dan dampak positif. Di sini saya mau bertanya, apa dampak positif dan dampak negatif dari pinjaman online ini? Langsung saja saya menjawab dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu hemat waktu dan tenaga. Karena berbeda dengan model pinjaman konvensional yang menurut kita harus melengkapi berkas-berkas sehingga harus mondar-mandir ke berbagai instansi, belum lagi prosesnya yang bisa dibilang tidak instan. Jadi pasti mereka cenderung memilih pinjaman online. Kedua, tidak memerlukan jaminan berupa barang atau dokumen berharga. Jadi bagi siapa saja yang sudah cukup umur, sehat jasmani, dan mempunyai identitas KTP bisa melakukan pengajuan pinjaman online. Langsung pada dampak negatif dari pinjaman online ini, yang pertama, karena mudahnya hal tersebut membuat orang yang sebelumnya tidak pernah berutang jadi ikut-ikutan berutang. Kedua, memancing sistem gali lubang tutup lubang, di mana ketika seseorang melakukan itu untuk menutup hutang dari satu aplikasi dengan cara berutang ke aplikasi yang lain. Yang terakhir, dapat juga menjatuhkan harga diri seseorang dengan cara mempermalukan ke orang-orang terdekat yang ada di kontak teleponnya. Jadi itulah dampak positif dan dampak negatif dari pinjaman online. Saya sangat mengharapkan kepada pembaca agar jangan terjebak atau selalu berhati-hati. Pikirkan secara panjang terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh kita semua. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, agar pembaca dapat mengetahui secara keseluruhan bagaimana dampak ketika seseorang mau atau berani mengambil jalan pintas untuk berpartisipasi dalam aplikasi ilegal. Jadi saya sangat berharap agar kita semua, termasuk saya, tidak terlibat dalam benang merah aplikasi ilegal ini. Satu lagi, yaitu agar pembaca juga menyadari bahwa akibat dari bunganya yang sangat tinggi yang bisa 20% per hari itu karena jika ditunda-tunda atau diperpanjang maka total pinjaman akan semakin besar sehingga banyak orang yang tidak dapat membayar pinjamannya, akhirnya mereka frustrasi bahkan rela menjual organ tubuhnya sampai pada upaya terakhir adalah bunuh diri. Bagian yang keempat, yaitu manfaat penulisan. Ada 2 manfaat penulisan yang saya tulis. Yang pertama, agar kita semua mengetahui bahwa tanpa adanya interaksi, harga diri kita akan hancur dan jatuh karena teknologi. Karena teknologi bukanlah salah satu jalan keluar terbaik untuk memecahkan suatu masalah, apalagi yang berhubungan dengan keuangan. Sebab teknologi itu dihasilkan oleh uang dan tidak dapat menghasilkan uang lagi. Yang kedua, ingin memberitahukan kepada pembaca atau kepada kita semua penonton agar dapat menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Jangan terlalu berharap sepenuhnya terhadap teknologi, karena kita yang menciptakan teknologi berarti kita juga yang harus bisa mengendalikan teknologi dengan cara selalu berhati-hati. Jangan sampai teknologi harus mempermalukan diri kita sendiri, dan selalu ingat bahwa teknologi itu dijual dan harga diri kita tidak dijual. Jangan seakan-akan teknologi itu menjual harga diri kita, apalagi dengan harga yang murah.
Selanjutnya kesimpulan. Jadi dari semua yang telah saya jelaskan tadi dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, agar pembaca mengetahui bahwa pinjaman online ini belum terdaftar OJK. Sesuai ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman online harus wajib mendaftar dan mendapatkan lisensi dari OJK. Jika tidak terdaftar maka pinjaman online dan itu sangat berbahaya. Kedua, agar pembaca juga mengetahui bahwa bahaya dari pinjaman online ini sangat besar karena dapat mempengaruhi harga diri seseorang, di mana ketika awal seseorang mengajukan pinjaman online, calon pinjaman harus mengunduh aplikasi pinjaman dan wajib memberikan data-data pribadi seperti KTP, kartu keluarga, alamat rumah tempat tinggal, minta foto selfie, dan yang pastinya meminta 5 nomor darurat. Jika mau dilihat-lihat, memang syarat pinjaman online ini sangat mudah, namun tanpa kita sadari bahwa resikonya sangat tinggi dan besar. Di sini saya juga mau memberitahukan kepada pembaca bahwa jenis ungkapan tagihan yang akan mereka buat kepada kita, yaitu dengan cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual. Jadi itulah karya ilmiah yang telah saya buat sebagai salah satu syarat agar bisa mengikuti ujian nanti. Saya berharap semoga makalah yang telah saya buat ini dapat membantu mereka yang mungkin sempat tertarik atau bahkan pernah melakukan pinjaman online ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada penonton atau orang-orang yang membaca karya ilmiah saya. Semoga membantu. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Guru.